warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Sebelum itu kami mengucapkan hormat kami kepada Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Kimia Klinik 2 serta teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 5 dari kelas Surabaya dengan senang hati akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul High HDL, High Density Lipoprotein Cholesterol Increases Cardiovascular Risk in Hypertensive Patients. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, jadi disimak ya. Apakah ada hubungan antara kadar HDL-C dan gangguan kardiovaskuler? Nah, pada jurnal ini menyebutkan bahwa kadar HDL-C atau High Density Lipoprotein Cholesterol yang tinggi umumnya diasosiasikan dengan resiko gangguan kardiovaskuler. Kadar HDL-C yang tinggi dapat beresiko meningkatkan resiko kematian. Tetapi, relasi pasti antara kadar HDL-C dengan gangguan kardiovaskuler spesifik masih belum diketahui, terutama populasi beresiko tinggi seperti penderita hipertensi. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menemukan jawaban dari pertanyaan di awal, yaitu menentukan hubungan antara kadar HDL-C dengan gangguan kardiovaskuler pada penderita hipertensi. Bagaimanakah cara menentukan hubungan tersebut? Nah, dalam jurnal ini akan dibahas. Jurnal ini menggunakan data pasien dari tiga Many-Salib Network Italia Selatan dengan beberapa pengecualian kriteria pasien. Dari 1.461 pasien hipertensi yang terdaftar, dikecualikan dengan pasien dengan usia kurang dari 18 tahun sebanyak 107 pasien, kemudian riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung kutub, fibrilasi atrium, kemudian mengecualikan juga penyakit yang dapat mengurangi harapan hidup seperti kanker, demensia, penyakit pembuluh darah perifer, trombosis vena sebanyak 232 pasien. Kemudian ada 1.835 pasien dengan data HDL-C yang tidak lengkap. Nah, dari total 1.461 pasien tersebut dikurangi dengan beberapa yang telah disebutkan tadi, sehingga totalnya ada 11.987 pasien yang memenuhi kriteria dan datanya dapat digunakan untuk penelitian ini. Data dalam penelitian ini sudah disetujui oleh Komite Etik dari Rumah Sakit Federico II University. Kemudian semua peserta menandatangani persetujuan yang diinformasikan yang mengizinkan penggunaan data mereka untuk tujuan ilmiah. Informasi tentang demografi termasuk usia, jenis kelamin, ras, riwayat merokok, riwayat diabetes diperoleh saat pendaftaran. Sedangkan untuk berat badan dan tinggi badan diukur dari indeks massa tubuh. Tekanan darah diastolik dan sistolik diukur setiap 5 menit, beristirahat dalam posisi duduk 3 kali dengan interval 1 menit sesuai dengan pedoman dan dijaga oleh dokter spesialis dan menggunakan tensi semi otomatis. Kemudian setelah melakukan edukasi ke pasien, pasien juga diminta untuk mengukur tekanan darah mereka di rumah dengan alat yang tervalidasi. Rata-rata dari dua pengukuran terakhir diambil sebagai tekanan darah. Tindak lanjut dari tekanan darah di rumah sakit dianggap terkontrol optimal ketika nilai tekanan darah rata-rata kurang dari 140/90. Kemudian untuk yang diukur di rumah dianggap terkontrol apabila nilai tekanan darah rata-rata kurang dari 135/85. Pasien dinyatakan hipertensi sistolik apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik kurang dari 90. Dinyatakan obesitas apabila indeks massa tubuh lebih dari 30. Kemudian untuk penggunaan obat antidiabetik dan obat-obatan lainnya dikonfirmasi pada 2 kesempatan yang berbeda sehingga tervalidasi apabila dinyatakan pernyataannya sama. Kemudian untuk glukosa puasa dan profil lipid dinilai dengan metode standar. Nah, dalam jurnal ini kekurangannya adalah hanya menyebutkan metodenya secara standar, tidak menyebutkan secara spesifik dan secara prosedural tentang metode-metode yang dilakukan. Jadi untuk glukosa puasa, profil lipid seperti HDL, LDL itu tidak dinyatakan dengan menggunakan metode yang
spesifik. Sehingga pada penjelasan kali ini menggunakan beberapa literatur lain dan juga dari praktikum, sehingga kami jelaskan pada slide berikut ini. Untuk persiapan pasien, puasa selama 9-12 jam, tidak mengonsumsi obat suplemen yang mempengaruhi HDL, tidak melakukan aktivitas berat. Kemudian untuk pengambilan darah, sampel darah diambil dari vena. Untuk pengolahan sampel, pemeriksaan kadar HDL, kemudian pemeriksaan total kolesterol, LDL-C, dan triglycerida. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas tentang COD-PAP. Untuk alat dan bahan ada tabung reaksi, sentrifuge, untuk reagen ada reagen presipitasi, reagen HDL. Untuk prosedurnya, sampel ditambah dengan reagen presipitasi, dilakukan proses sentrifugasi yang harapannya nanti supernatannya akan berisi HDL yang dimana dilanjutkan dengan diukur menggunakan reaksi enzimatis dengan ditambahkan dengan reagen HDL. Kemudian untuk intensitas warna merah diukur menggunakan spektrofotometer. Enzim-enzim yang terlibat itu ada kolesterol esterase, kolesterol asidase, dan peroksidase. Nah, dari pengukuran yang telah dilakukan dengan spektrofotometer tersebut akan keluar hasil dari kadar HDL-C. Nah, ini nantinya akan dilakukan pengelompokan sebanyak 3 kelompok, low, medium, dan high. Dengan untuk yang low kadar HDL-nya kurang dari 40, untuk yang medium kadar HDL-nya 40-80, dan untuk yang high kadar HDL-nya lebih dari 80. Pasien-pasien yang telah diperiksa tersebut untuk dalam kategori low-nya ada 2.674 pasien, yang dikategorikan sebagai medium ada 9.060 pasien, dan high 253 pasien. Pada analisis selanjutnya yaitu menggunakan analisis ultrasonografi, yang dimana analisis ini dilakukan secara ekokardiogram menggunakan mesin phase array. Untuk deteksi hipertrofi ventricle kiri didefinisikan berdasarkan nilai batas spesifik jenis kelamin yang divalidasi secara prognostik untuk wanita kurang dari 47 gram per MCU dan pria kurang dari 50 gram per MCU. Ultrasonografi karotis dilakukan dengan menggunakan pemindai ultrasonografi yang dilengkapi dengan transduser resolusi tinggi 7,5 MHz. Ketebalan intima media karotis maksimal diukur hingga 12 dinding arteri termasuk arteri karotis komunis kanan dan kiri, dekat dan jauh, distal 1 cm, bifurkasi, dan arteri karotis interna proksimal. Untuk uji analisa statistik sendiri, pada jurnal ini dilakukan penyajian data dalam bentuk rata-rata dan standar deviasi untuk variabel kontinu atau variabel yang memiliki nilai tak terbatas, sedangkan untuk persentase sendiri untuk variabel kategori. Jurnal ini menggunakan 3 uji. Yang pertama, uji analisis regresi yang digunakan untuk menilai efek HDL-C pada kardiovaskular dengan menyesuaikan data yang telah ada, seperti usia, jenis kelamin, riwayat diabetes, nilai tekanan darah awal, dan terapi yang pernah dilakukan. Untuk uji kedua, yaitu uji ANOVA yang digunakan untuk memungkinkan pemeriksaan hubungan antara kadar HDL-C dan insidensi kejadian kardiovaskular. Seperti yang kita tahu bahwa studi ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan HDL-C, yaitu kurang dari 40 mg per desiliter, 40-80 mg per desiliter, dan lebih dari 80 mg per desiliter. Untuk uji ketiga yaitu analisis spleen, uji ini dilakukan untuk menilai hubungan antara kadar HDL-C dan resiko kejadian kardiovaskular, yang mana nantinya uji ini akan terbentuk sebuah kurva untuk menentukan linear dan tidaknya 2 variabel. Setelah semua data terkumpul, nantinya akan dilakukan pengujian data menggunakan IBM SS23. Berikut adalah penjelasan singkat tiap poin. Yang pertama, usia. Pasien dengan kadar HDL-C lebih tinggi, yaitu pada kelompok 3, cenderung lebih tua dibandingkan kelompok 1 dan 2. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara usia dan kadar HDL-C dalam populasi hipertensi, dengan perbedaan yang signifikan secara statistik, p-value kurang dari 0,001. Yang kedua, jenis kelamin. Perbedaan kadar HDL-C antara pria dan wanita. Berdasarkan data, kadar HDL-C yang lebih tinggi banyak ditemukan pada perempuan, dengan persentase mencapai 76,4%.
ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki kadar kolesterol baik yang lebih tinggi. Sebaliknya, kadar HDL-C rendah dominasi ditemukan pada laki-laki. Yang ketiga, BMI dan trigliserida. Indeks massa tubuh atau BMI dan kadar trigliserida cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kadar HDL-C. Kelompok kadar HDL-C rendah memiliki BMI dan trigliserida tinggi, sedangkan kelompok HDL-C tinggi memiliki nilai BMI dan trigliserida rendah dengan perbedaan signifikan p-value kurang dari 0,001. Yang keempat, kolesterol LDL dan kolesterol total. Kadar kolesterol LDL dan kolesterol total menunjukkan tren yang meningkat pada kelompok HDL-C tinggi. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa peningkatan kadar HDL-C tidak selalu berkolerasi dengan kadar lipid lain yang lebih rendah. Kelima, massa varikel kiri atau LV-mass. Massa varikel kiri yang terkait dengan hipertrofi jantung tinggi pada kelompok HDL-C rendah 47,52 gram per meter kubik. Ini menunjukkan hubungan negatif antara HDL-C dan LV-mass. Yang keenam, kontrol tekanan darah. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara persentase kontrol tekanan darah selama tidak lanjut di antara tiga kelompok HDL-C dengan nilai p-value sama dengan 0,701, yang berarti faktor ini tidak dipengaruhi oleh kadar HDL-C. Dari analisis lain dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan U-shape antara tingkat HDL-C atau high density lipoprotein kolesterol dengan risiko dari kejadian penyakit kardiovaskular pada pasien hipertensi. Di mana dalam studi ini ditemukan bahwa risiko kejadian penyakit kardiovaskular itu meningkat pada pasien pria dengan tingkat HDL-C yang lebih tinggi, yaitu sekitar 80 mg per dl. Tapi kenapa ditampil hasil perempuan memiliki HDL paling tinggi? Meskipun perempuan memiliki kadar HDL-C yang lebih tinggi, secara umum peningkatan risiko dari kejadian penyakit kardiovaskular yang terkait dengan kadar HDL-C yang tinggi itu hanya teramati pada pria. Di mana risiko kejadian kardiovaskular ini yang meningkat akibat kadar HDL-C yang tinggi tidak sekali signifikan pada perempuan. Dengan yang mengalami penyakit hipertensi, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin dalam respon terhadap kadar HDL-C yang tinggi. Pada studi ini juga menyorot itu pentingnya revisi algoritma yang dimana menghitung rasio dari penyakit kardiovaskular itu sangat penting, dimana mengingat bahwa tingkat HDL-C yang tinggi itu dapat berkontribusi atau berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, tenaga medis atau melakukan pengelolaan dislipidemia pada pasien hipertensi yang dilakukan dengan secara hati-hati. Pada studi ini juga memiliki beberapa keterbatasan terkait adanya jumlah individu yang relatif kecil di kelompok yang konsentrasi HDL-nya tinggi, dan juga kurangnya informasi terkait konsumsi alkohol yang dimana itu dapat mempengaruhi hasil. Dari jurnal yang kami gunakan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya analisis clean mengungkapkan pada jenis kelamin laki-laki hubungan antara kadar HDL-C dengan hasil kardiovaskular dengan gangguan hipertensi terbentuk kurva U non-linear, yang berarti hubungan tersebut tidak mengikuti pola garis lurus atau linear. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan tidak terbentuk kurva seperti huruf U. Selain itu, dari data yang telah dipaparkan pada bagian hasil yang telah dijelaskan menunjukkan adanya perbedaan berbasis jenis kelamin dalam hubungan antara kadar HDL-C dan resiko kardiovaskular. Thank you guys, bye.